Shalom teman-teman, apa kabar saudara onlineku? Kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Kita mau mengunjungi teman-teman. Jadi ini kita sedang menunggu Inang. Nih Inang sudah datang. Kita berangkat mau mengunjungi salah satu keluarga kami di daerah Cogrek sana teman-teman. Kita berangkat ya teman-teman ya. Ini pukul 7 malam kurang lebih ya teman-teman ya. Nih suami saya. Nah yang itu Inang si Simon dan juga Inang Mary nih yang lagi di kendaraan motor. Kita berangkat ya teman-teman ya. Ini Opa Hengki. Kita sudah sampai di rumah Opa Hengki. Ini keadaan Opa nih. Opa tetap semangat ya Opa. Tahun yang lalu sempat koma beberapa. Mari pagi sore. Ponakan Oma. Terima kasih. Tadinya harus. Satu. Ini baru ada udah catnya Pak ya. Ini udah lama juga, udah 6 tahun juga deh. Kita foto berapa? Ini. Ini dulu mama pinjamin. Winnya sama mama nih. Winnya sama mama. Ya. Awas lu, Cik. Ini sebelah sana. Karena masih siapa di sana? Ih, udah dulu. Ini mau udah pulang. 1, 2. Nah, belum masa dia antar video. 1, 2. Pemakaman keluarga. Saking orang tuanya. Oi, Yawan. Shalom. Parkirin, Pan. Gembala kita GB Prompong. Shalom Cici. Shalom Ulingling. Shalom. Iya, Pak. Sini aja kita, Pak. Biar Iya. kemarin enggak bisa. Iya. Ya, Mama enggak bisa ikut ya. kemarin mendasak saya, Iya. tunggu saya kemalaman dengan hari ini begini ya. Kalau nggak datang Pak. Kenapa? Oh, datang. Dapat tiketnya. Oh, kapan-kapan Sudah berapa lama? Nanti kalau udah Kenapa sih gagal? Oh, udah sempat Diabetes 40 terakhir.
Jangan sampai dengan kita ya. Yang 5 sore Itu yang mau dimakan dalam keadaan bukan. Iya. Itu kan. Karena kita ini ya bagi kita kan gitu. Swab hasilnya seminggu 20-an. Jadi sama yang Dia masih ya, tapi kalau yang bayar saya nggak tahu itu. Yang dari ibu berkuat. gitu di nyampe dua-duanya di blok. Di luar aja kan ya. Salam semuanya. Dalam puji Tuhan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Meski dari Yesus mengalir kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, kekuatan di hidupku, kekuatan di dapat di dalam Engkau ya Tuhan. Pernah tinggalkanku, setia menopangku. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan. Dari mama masih sadar, sampai besoknya udah nggak sadar, tapi masih mau makan, sampai mau perginya masih makan juga 1 kali. Telepon terakhir habis Simret. Saya, Eli kapan pulang? Mama sabar. Ini Eli kan di Manado, anak lagi kuliah, nggak bisa ditinggal mah. Nanti mama biar sehat, nyaksiin ya anak dengar wisuda, nanti kalau kerja atau mau dibawa kemari. Iya mama nggak kuat kata dia. Dengar kabar tanggal 1, tanggal 30 dah, adek telepon, Ci, gimana mama udah begini kondisinya? Lagi mana? Tiket kata saya. Suami nguatin saya, ya berdoa deh, jadi kali Tuhan buka jalan. Amin. Tanggal 1 memang saya berdoa, saya di kamar. Tuhan, saya tahu Tuhan yang membiarkan saya. Saya percaya, pertemukan saya sama orang tua Tuhan. Tuhan bisa tahu cara apapun, Tuhan bisa menolong saya Tuhan. Tolong Tuhan sediakan saya tiket. Saya, adik saya kirim tiket. Waktu tanggal 1. Jadi tanggal 1 saya udah bermalam di bandara. Saya swab dulu lalu saya dapat tiket yang pagi. Jam 6 pagi saya tiba di Bandara Cengkareng setengah 10 pagi. Sampai rumah adik jam 12. Saya udah sampai, saya udah panggil juga nggak ada respon mama, nggak ada respon apa-apa. Dibawa ke rumah sakit, kata bawa aja ke Pak, udah berunding doang nggak apa-apa. Suatu saat terjadi apa-apa kita nggak ada penyesalan.
setengah hari dah. Hampir dua hari di rumah sakit Ciledug. Waktu saya mau aplusan pulang, satu hari Rabunya itu, saya begadang, adik saya datang jam 10. Waktu saya sebelum aplusan saya berdoa, Tuhan, ya Tuhan saya nggak mampu ngadepin mama saya. Tuhan punya cara gimana Tuhan? Tuhan tolong mama saya. Keluar air mata, lagi saya berdoa keluar air mata. Keluar air mata dia. Kata Tuhan, tolong Tuhan saya percaya Tuhan. Ya. Pas saya berdoa, mama keluar air mata. Dan udah selesai saya berdoa, aku sama adik, aku pulang dulu saya mau tidur. Saya udah bukan tidur. Habis mandi apa saya udah gelisah, udah tahu kayak. Cuma saya nggak mau nyaksiin mama itu mau narik napas itu saya nggak kuat. Aku sama adik saya 1:30, mama nggak ada. Itulah kesaksian saya. Tahun lamanya rasanya itu lama kan semangat walaupun dia nggak hafal tapi dia mau ngaku-ngaku gitu nyanyinya, mungkin dia dulu ingat tapi nggak hafal semua gitu. Dia senang dan dia juga sering bersaksi anak-anaknya meskipun kami belum kenal seperti yang di Manado, tapi dia sering cerita anak saya di Manado mungkin yang di sini ini. Jadi luar biasa iman Omah itu. Saya percaya apa yang sudah ditanamkan atau ditabur sama Omah, mungkin anak-anaknya juga imannya tetap iman yang kuat. Terima kasih untuk kesaksian. 5 tahun. Iya. Boleh saya saksikan apa ya? Iya. Bahwa Oma ini dulu pernah mati suri. Iya. Jadi Oma ini dulu sudah Iya. pernah sebetulnya mati suri ya Pak ya? Iya. Sebulan rumah sakit. Jadi dulu kita sepakat dengan Oma. 2012. Tiba meninggal. Pas meninggal dia dengar nyanyian surgawi, dia ingin masuk ke situ. Tuhan malaikat bilang kamu nggak boleh masuk ke sini karena kamu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Akhirnya Oma itu hidup lagi. Iya. Di Kalimantan kan kejadiannya kan setelah hidup dia, rupanya hidupnya itu mau dipakai Tuhan memenangkan keluarganya 70 orang kan ya. Kejadian di Kalimantan kan. Nah waktu itu Oma itu juga tahu itu. Iya. Makanya kita dulu cerita. Berarti Oma masih mau dipakai Tuhan. Dulu waktu itu saya berpikir begini, apa yang terjadi ya di Cibareng? Apa tiba-tiba revival gitu, tiba-tiba seperti apa gitu kan? Nggak tahu. Tapi begitu kemarin dipanggil Tuhan, kok nggak dahsyat ya? Tapi tadi waktu saya kesini, di tengah jalan itu yang diingatkan supaya anak-anaknya ini meneruskan visinya Oma. Kalau dulu Oma itu dipakai di Kalimantan memenangkan keluarganya 70 orang hidup kembali, dia ngomong beberapa minggu sama keluarganya, tiba-tiba semua keluarganya percaya, Oma itu mati lagi. Nah, itu dulu kesepakatan kita sama Oma di sini. Jadi saya percaya keluarga teruskan itu imannya, ya kan? Bagaimana keluarga kita itu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau Oma itu aduh sakit begitu bertahun-tahun, tapi kalau memuji Tuhan di sini bahasa rohnya walah. Saya jadi semangat kalau ke sini. Itu aja yang saya ingat. Jadi saya percaya keluarga jangan terlalu bersedih. Ingat imannya Oma, ingat visinya Oma. Keluarga kita masih banyak, keluarga saya juga masih banyak. Orang Kristen mau dikristenkan, gitu kan? Belum ngerti lah, belum ngerti. Jadi saya percaya keluarga akan cepat terhibur dan ingat imannya Oma. Dan Oma sudah senang. Sudah berjuang di Gunung Sindur dulu juga, ini kampungnya, sempat ke Ciledug dan ke Jakarta, kembali ke sini. Saya percaya memang itulah tujuan garis akhirnya Oma bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berlimpah-limpah. Amin. Kemurahan Tuhan ku ada oleh karena Tuhan janji ku ada sampai hari ini. Keluarga bilang saya belum kuat. Ya. Kita menyadari setiap kita, saya juga mengalami ya kehilangan papa mama saya dipanggil Tuhan.
memang secara kedagingan, secara manusia kita kehilangan itu ya. Yang biasa tiap hari ada di tengah kita atau bagi anak Tuhan. Yang kamu alami ialah kehidupan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi luar biasa. Ayat ini berkata bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan itu, Tuhan tahu bahwa kita akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Artinya gini, bagi kita orang percaya, orang yang anak-anak Tuhan, otomatis waktu puasa hidup dalam keadaan seperti ini, ada rekan-rekan jatuh ya, itu percaya Tuhan bekerja. Kita percaya bahwa jatuh kita akan ya, Tuhan akan menopang kita. Ya, itu janji Tuhan. Tapi sebenarnya ini tadi yang terlintas, tapi karena ada pihak saya yang nggak kuat ini saya sampaikan firman ini. Tapi yang saya mau saya sampaikan adalah satu hal untuk puasa tempat ini lagi untuk kita semua ya. Saya akan bacakan sebenarnya ayat ini ayat yang sudah populer di dalam pembibiran atau pada waktu pemasaman ya. Kita bawakan sekarang. Saya akan bawakan dalam sisi yang berbeda ya. Di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kita sudah mendengar firman ini banyak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, di rumah Bapak di surga itu ya. Jika tidak demikian, untuk aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu kalau ayat ini berbicara masalah apa? Janji Tuhan. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Betul ya? Tapi di ayat ini dikatakan jangan di hatimu, percayalah kepada Allah. Syaratnya kita percaya dulu kepada Tuhan, ya, dan percaya juga kepada Tuhan Yesus. Ya. Secara syarat, ya. Nah, di sini ketika dikatakan bahwa apa jaminan Tuhan memberikan suatu jaminan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, penuh hidup kita percaya Tuhan, Tuhan janji Dia sediakan tempat bagi kita di surga. Betul ya, terus dengan kematian di antara kita itu. Apakah kematian itu ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Nah, saya akan bahas dalam yang satu ini mengenal kita adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai anak Allah itu. Percaya salah satu syarat bahwa untuk kita mendapat jaminan rumah Bapa di surga, pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dengan cara kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, betul ya? Itu salah satu syaratnya. Percayalah, ya. Dan kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita semua di tempat ini. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita setiap kita ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Apa sih tujuan akhir hidup kita? Pasti kita tahu di dunia ini tidak ada yang semua itu fana. Betul? Kalau orang punya rumah di surga, betul. Kalaupun kita punya banyak harta kekayaan, pada waktu kita dimasukkan seperti itu aja. Itu kan nggak berlaku untuk kehidupan kita kelak. Jadi artinya kalau ditanya apa tujuan hidup kita adalah kehidupan kita. Yang bagaimana? Kita ada dua, surga dan neraka. Tuhan janjikan kepada kita anak-anak Allah yang percaya pada Tuhan adalah kehidupan di surga. Ya, jadi dikatakan bahwa percaya kepada aku. Dan sekarang saya mau katakan di sini dia di rumah Bapakku.
jelas memanggil bapak itu sebagai bapak. Kalau kita berkata bahwa aku anak Allah, betul. Bisa kan ya, aku anak Allah, aku anak raja, betul kan? Nah, kalau kita menyatakan aku anak Allah, berarti bapak kita siapa? Tuhan. Tuhan itu bapak kita, yang ada juga bapak kita. Nah, sekarang permasalahannya, perkataan kita panggil bapak itu bukan hanya sekedar saya manggil Pak Hengki, Pak Ambarita, bukan. Di sini adalah ada suatu ikatan, betul? Ikatan dalam hal yang lebih lagi. Misalnya gini, kita, kalau saya manggil Pak Hengki Bapak, itu sebagai sapaan, betul? Tapi kalau anak Pak Hengki memanggil Bapak, itu sebagai anak kandung, ada darah, betul kan? Demikian juga di sana Bapak di surga. Jadi kita harus punya ikatan dalam rohani, dalam suatu janji Tuhan, untuk memanggil Bapak bukan Bapak sebagai sapaan, saya manggil Bapak Hengki, betul kan? Tapi sebagai orang tua kita di surga. Nah sekarang permasalahannya, Pak Hengki saya mau tanya, Pak Hengki di sini punya anak-anak, betul ya? Ada anak-anak ya. Apa yang Bapak punya juga kita punya. Sejak kita kecil, kita melihat apa yang orang tua punya juga kita miliki, kan? Betul? Kita nikmati, betul? Kita boleh kita pakai, betul kan? Demikian juga. Kalau Tuhan Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, otomatis kalau kita bilang aku anak Allah, otomatis itu bagian kita di surga. Amin. Ya, jadi ini satu hal yang kita harus mengerti. Cuma syaratnya adalah, ayo ambil posisi kita sebagai anak, bukan sebagai orang yang mengenal, betul? Karena hanya anaklah yang mewarisi apa yang dipunyai orang tua, betul Pak? Sekarang kita punya tetangga, paling itu tidak tetangga, paling tidak ada rumah, misalnya rumah. Nah sekarang kalau dibilang, bahwa syaratnya satu, dikatakan percayalah, panggillah dia Bapak, bukan sebagai orang yang kita kenal, betul? Nah untuk kita bisa memanggil dia sebagai Bapak, bagaimana? Kita harus lebih mengenal Bapak kita di surga. Karena anak-anaknya itu bukan tetangga, bukan orang lain, betul? Ya kan? Demikian dalam bersifat Tuhan. Kalau kita bilang aku anak Allah, kita harus benar-benar mengenal orang tua kita, Tuhan kita itu yang bagaimana. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita sebagai Bapak kita yang ada di surga? Yang pertama adalah kita mesti percaya dia. Ya mungkin seorang anak akan mengikut kepada orang tuanya kalau dia nggak percaya, betul? Karena anak itu akan yakin bahwa orang tua ini akan memberikan terbaik, tidak akan menjerumuskan, betul? Pertama percaya, kita harus percaya Tuhan itu pasti memberikan terbaik bagi hidup kita. Pertama percaya. Yang kedua, kita mau masuk dalam apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Ya saya akan bacakan di sini. Wahyu 3 ayat 19 saya katakan, barang siapa kekasih, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang berbilang, ternyata nggak enak juga ya jadi orang Kristen. Dibanding sama orang-orang yang bilang bukan anak Tuhan, gimana gak enaknya? Karena apa? Kalau udah bilang aku anak Kristen, aku anak Tuhan, itu nggak boleh, itu nggak boleh, yang lain boleh, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ingat di sini, orang yang dituntun, orang yang tegur adalah yang dikatakan, barang siapa kekasih, ia aku tegur dan ku hajar. Artinya orang-orang yang seperti itulah yang berasa yang dikasih Tuhan. Di Ibrani 12:7-10 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Itu anak Allah. Ya, ini ada ganjaran dari Tuhan. Ya. Di manakah terdapat anak yang dikasih hajar orang tuanya? Jadi artinya hajaran ini berbicara masalah apa?
ketentuan Tuhan yang memimpin dalam hidup kita. Benar. Jadi memang sebagai anak Allah itu kita diberi suatu ketentuan, ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh. Tapi kalau yang lain nggak ada yang melarang. Betul. Kadang-kadang kalau kita berasa kita bersyukur, melalui suatu peristiwa, betul? Ya, oh iya. Supaya apa? Kita oh iya, Tuhan kan menegur saya. Terus apa? Kita bertobat. Betul ya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dikatakan begitu. Janjinya dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya diperoleh bagian kekudusan. Artinya Tuhan itu memilih, karena hanya keputusan itulah yang bisa bersatu dengan kerajaan surga. Tanpa ada keputusan, kita tidak akan bisa memiliki tempat di surga. Jadi artinya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita, kejar itu keputusan. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan, jauhi larangannya. Itu juga. Ya. Dan apa yang menjadi takdiran Allah. Karena apa? Itulah yang membuat kita hidup dalam suatu keputusan. Bukan Tuhan bilang apa? Tanpa keputusan kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi malam hari ini saya sampaikan bahwa kita itu sebagai anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak atas Allah yang ada di surga, dari Bapa yang ada di surga. Karena apa? Tuhan berjanji. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan kita nyatakan tingkat diri kita sebagai anak Allah. Anak yang bagaimana? Anak yang siap ditegur, yang tidak gampangan, dan selalu untuk mengikuti kehendak Bapa di surga. Artinya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Kita percaya. Kalau tadi kesaksian dari Pak Ambari itu bilang Oma ya, apa tadi ya, dikatakannya dia luar biasa. Dia bagaimana kehidupan dia, saya percaya. Itulah yang sebenarnya Tuhan telah gariskan dari kehidupan Oma ini untuk apa? Satu juga kehidupan kekal di surga. Nah, sekarang tinggal keluarga yang ada sekarang belajar meneruskan apa yang kita lihat, belajar. Betul. Ya, jadi kalau kita bersyukur kalau di antara keluarga kita ada yang seperti itu ya. Saya mau sedikit bersaksi. Orang tua saya, mama saya dulu dari Katolik. Bapak saya dari komisi, ya komisi waktu itu ya, itu tidak ada komisi. Nah terus saya waktu kecil disekolahkan di sekolah Katolik. Sekolah Katolik karena pada waktu itu bukan karena bagaimana, memang sekolah yang bagus itu sekolah Katolik pada waktu itu. Sehingga saya tumbuh menjadi seorang anak Katolik sampai dewasa. Bapak saya tidak. Tapi dari kehidupan mama saya, dari kehidupan anak-anak yang dia sebagai seorang dididik secara Katolik, lama-lama bapak saya itu melihat, oh beda ya, ini kehidupan dia berbeda. Sampai suatu hari dia tanya kepada anak-anak, bilang, itu Tuhan Yesus kenapa sih saya? Oh gitu ya, banyak-banyak. Lama-lama dia belajar. Saya luar biasa, pada suatu hari dia bilang, aku mau dibaptis. Maka firman Tuhan berkata, satu orang percaya dalam satu keluarga, bisa isi rumah di ya, yuk kita lihat. Saya percaya Oma ini telah membuat atmosfer keluarga ini ya untuk hidup dari dalam Tuhan.
ya, diteruskan oleh kita terhadap anak kita, ya kan, ya terhadap anak kita. Ya, jadi saya luar biasa, benar. Pada waktu mama saya tidak meninggal terlebih dahulu, dia dimakamkan secara Katolik. Terus pada waktu papa saya pada satu hari dia ngomong itu pada ketemu sama anak-anak, dia bilang gini, tolong nanti kalau saya meninggal jangan dikasih Yoya. Dia bilang gitu, saya mau panggilkan Romo. Satu hal yang luar biasa. Itu hanya karena dia melihat bagaimana iman, bagaimana kehidupan anak Allah, anak Tuhan di dalam kehidupan dia. Jadi itu luar biasa. Jadi yuk kita bilang memanggil Bapak yang ada di surga Bapak, jadilah kita menjadi anak-anak Bapak di surga. Hidupi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau itu kita hidup, kita percaya. Dan itu ada di saya bacakan apa? Percobaan yang kita alami itu yang biasa. Karena Tuhan akan memberi kekuatan dan jalan keluar pada kita semua. Amin. Ya, di hari ini mama apa oma itu bukan menjadi hal yang bagaimana, tapi kita melihat ini satu saat di mana kita akan melihat kebesaran Tuhan. Ya, mulai kebesaran Tuhan. Dan kita lihat, kita dibukakan malam hari ini bahwa ada janji Tuhan rumah Bapa juga. Bagi setiap kita yang percaya dan kita memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Bukan hanya memanggil, menghidupi dalam kehidupan kita sebagai Bapa. Amin ya. Ya, jadi ya malam hari ini, yuk jadilah kita menjadi anak-anak Allah. Jadilah kita menjadi anak-anak orang, kayak Oma, sudah menjadi terang bagi keluarga yang ada. Ya, saya nggak tahu latar belakangnya bagaimana Oma sampai seperti itu. Nggak tahu apakah ibu kenal dengan ibu udah mengenal Tuhan atau bagaimana. Kita paling kita anak-anak ini sudah melihat kehidupan mamanya, omanya yang otomatis keluarga ini pun akhirnya mengenal Tuhan. Amin. Ya itu aja. Ya saya mau berdoa ya. Terima kasih belajar lebih lagi Tuhan sudah menuju keluarga tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan keteladanan Oma Tuhan boleh menjadi berkat, kekuatan dalam keluarga ini terus bersama Engkau Tuhan. Seperti Engkau berjanji Tuhan, bahwa kehidupan kami telah Tuhan, asal kami percaya dan kami menghidupi Engkau Bapa ke atas hidup setiap kami Tuhan. Maka kami berjanji Tuhan, di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal bagi setiap kami yang ada tempat ini Tuhan. Berkati kami semua, beri kesehatan, berikan hiburan, mau percaya, lalu kita akan larut dalam suatu kesedihan dan kami akan melihat sesuatu yang Tuhan akan berikan kekuatan dalam hidup kami dan keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk keluarga besar tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus saya, amin. Ya nanti kita Amin. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu Bapa-Ku cintakan. Aku pujimu,
Kalau ada itu kebanyakan. Ya ada kertas di atas itu deh. Udah lapar. Yang di Cibinong, yang 3 ini. Aku masih kaku. Kalau tuh anak 2 emang udah bahasa sana. Macam-macam dia. Oh di Bitung. Jauh dari tempat ada Bitung. Matakan. Mama pernah ke sana dulu mama tahun 2000. Ke Medan kan cuma 3 hari. Iya, ini 5 hari. Cuma kan di sono bayar Iya, sama Kristo. Jauh ya. Ke Papua Biaya hidup lebih Asal dari Iya, Surabaya ya. enak. Pakai sayur-sayur. Apa? Di mana? Soalnya kan di sana banyak tikus tanah namanya. Baru kapan Ngana pulang? Iya, orang mati PSK. Usi, kapan pulang ke sana? Kapan pulang Ngana? Pada lagi ini usia belum. Enggak ada tugas. Anak juga baru datang ini. Apa? Masih dan lagi. Aku tak buru-buru dulu. Mariani ya, Mariani. Oh ya. Oh iya iya. Iya. Selamat malam Bapak Gembala, Ibu Gembala. Pulang Opa. Iya. Opa, jangan oma-oma lagi, omanya udah berapa? Kirim itunya Bu, videonya. Oke Opa ya. Masih